Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali atau berjumpa kembali dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, silahkan untuk para siswa tempat duduknya dirapikan terlebih dahulu, ya. Silahkan alat tulis dan media lainnya yang akan kita gunakan silahkan dipersiapkan terlebih dahulu. Dan juga silahkan yang masih ada sampah di belakang ataupun di bawahnya silahkan dicek terlebih dahulu. Kalau sudah bersih silahkan langsung fokuskan. Kita akan mempelajari hari ini tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup kita. Nah, Bapak telah menyiapkan media pembelajarannya itu PowerPoint. Kita di sini akan mempelajari yang pertama itu tentang menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran dan Hadis. Yang kedua menjelaskan secara memfungsikan Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga lalu menerapkan Al-Quran Hadis, ya itu. Nah, itu kompetensi dasarnya. Yang selanjutnya indikator. Untuk indikator, ya, ataupun hasil kalian nanti untuk belajar, hasil dari belajar kalian yaitu untuk siswa mampu menjelaskan pengertian Al-Quran dan Hadis. Siswa dapat menjelaskan fungsi Al-Quran dan Hadis, ya. Maka ketika kalian, ya, telah mengetahui apa itu Al-Quran, apa itu Hadis, maka ketika ada orang yang bertanya ataupun kalian ditanya, kalian akan bisa menjawabnya. Apa itu Al-Quran dan apa itu Hadis? Paham ya? Oke. Poin selanjutnya untuk sistem penilaian, ya, sistem penilaian dari Bapak untuk pelajaran ini. Yang pertama itu kehadiran, ya. Yang kedua itu tes tulis bisa dengan bentuk ulangan ataupun lainnya, ya. Dan pentingnya ataupun pentingnya untuk mempelajari ini, ya. Yang pertama ketika kalian tahu apa itu Al-Quran, kalian tahu apa itu hadis, ya, maka kalian hidup akan sesuai dengan norma agama kita, ya, yaitu norma agama Islam. Oke, sebelum mulai kita cek dulu kehadiran. Silahkan untuk sekretaris siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, berarti alhamdulillah ya, pada pagi hari ini hadir semua, ya. Alhamdulillah berarti itu suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Selanjutnya yaitu uraian materi Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup. Kalian ingat sabda Rasulullah SAW dalam hadis bisa dilihat, ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud dan riwayat Ahmad juga dijelaskan. Artinya telah kutinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahnya. Berarti orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, ya, orang itu tidak akan pernah tersesat selama hidupnya, baik hidup di dunia ataupun hidup di akhirat. Paham ya? Jadi inti pentingnya mempelajari Al-Quran ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sekarang lanjutkan. Ini cukup dilewat dulu lah. Sama hadisnya juga seperti itu. Nah, ini uraian materinya, pengertiannya. Kalian bisa baca tuh, lihat. Pengertian Al-Quran adalah kalam Allah atau firman Allah Ta'ala, baik huruf maupun maknanya, dan bukan makhluk dari Allah. Al-Quran berasal dan kepadanya dan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya Al-Quran ini adalah kalam Allah
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Paham? Coba sebutkan Nada sebagai sekretaris kelas, apa itu Al-Quran? Oh ya, betul, pedoman hidup. Kalau Linda, apa itu Al-Quran? Apa pengertian Al-Quran? Firman Allah. Yang lengkapnya seperti ini, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Paham ya? Oke, itu pengertian Al-Quran. Yang selanjutnya adalah pengertian hadis. Hadis adalah ya, segala perkataan ataupun sabda, ya, perbuatan atau tingkah laku, ya, dan ketetapan serta persetujuan Nabi Muhammad SAW. Kita kaji satu persatu ya. Coba kalian lihat. Sabda artinya perkata atau perkataan. Berarti apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, kata-kata yang keluar dari mulut, ya, itu kan kata-kata. Berarti itu dinamakan dengan hadis atau digolongkan ke dalam hadis. Paham? Oke. Poin yang kedua, perbuatan. Artinya perbuatan itu apa? Apa? Perilaku. Kalau Telinda, apa itu perbuatan? Ya. Oh, perbuatan itu seperti ini nih. Segala sesuatu yang kita lakukan itu termasuk ke dalam perbuatan. Paham ya? Oke. Poin yang ketiga ada ketetapan. Artinya ketetapan seperti ini, ya. Nabi Muhammad SAW menetapkan sesuatu itu hukumnya wajib atau hukumnya sunnah, maka itu termasuk ke dalam ketetapan. Jadi sesuatu yang ditentukan. Paham? Poin terakhir tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Pengertian dari hadis. Selanjutnya persetujuan. Apa itu persetujuan? Kalian tahu? Ya, persetujuan. Disepakati, bisa. Ada lagi? Persetujuan. Bapak gambarkan seperti ini nih. Contohnya saya adalah umat Nabi di zaman Rasulullah. Saya melakukan sesuatu, contohnya meminum air susu. Nah, lalu saya datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah saya minum air susu ini halal? Nah, maka Rasulullah menyetujui itu, silahkan minum dan halal untuk diminum. Jadi yang namanya persetujuan itu seperti itu. Paham ya? Oke. Poin selanjutnya kita akan mempelajari tentang ya. Pertama itu ada fungsi Al-Quran. Kita bahas satu persatu ya. Pertama fungsi Al-Quran. Ya, Quran sebagai petunjuk bagi manusia di dalam hidupnya. Nah, jadi fungsinya, intinya kita mempelajari Al-Quran itu, ya, karena ini kan baru bab pertama dan juga masuk pertama, ya. Jadi kita mempelajari Al-Quran, kita akan tahu tata cara hidup di dunia sebagai orang yang tahu akan agama. Ya, coba lihat. Petunjuk, artinya petunjuk berarti orang jika tersesat, maka orang yang akan menyelamatkannya. Ketika kita tidak tahu, maka yang akan memberi tahu. Itu berarti Al-Quran. Hanya untuk orang yang mau mempelajarinya. Maka kita, kewajiban kita sebagai umat Islam itu harus mempelajari Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dapat menjadi obat. Contohkan, pernah Bapak lakukan sendiri, pernah Bapak buktikan sendiri seperti ini. Ketika orang tua sakit, gimana perasaannya? Sedih, apalagi? Bimbang, cemas, dan lain-lain. Coba kalian bacakan Al-Quran di depan orang yang sakit,
Selain untuk menyembuhkan orang yang sakit, memberi kekuatan kepada orang yang sakit, termasuk kepada diri kita itu sebagai penenang, menenangkan kepada diri kita. Kalau tidak percaya, silahkan kalian praktekkan sendiri. Tapi ini pengalaman yang pernah Bapak lakukan. Seperti itu ya. Yang ketiga itu Al-Quran sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Contohnya seperti ini nih, langsung kita studi kasus ataupun belajar ke dalam kasus yang ada di masyarakat ataupun di kehidupan kalian. Kalian pernah dilarang sama orang tua untuk mencuri? Selalu. Pernah kalian dilarang oleh orang tua tidak boleh minum minuman keras berlebihan ataupun penyalahgunaannya? Pernah? Maka itu ada di dalam Al-Qur'annya. Ya, ada di dalam dalilnya. Makanya kalian sebagai orang yang mengenyam pendidikan harus menjadi pembeda dengan orang anak jalanan, orang yang tidak sekolah. Ya. Karena Al-Quran kalian sekarang akan mempelajari, ke depannya kita akan mempelajari tentang Al-Quran, maka di sanalah kita akan mengetahui mana hak yang bagus seperti hak, yang batil itu yang goreng atau yang jelek atau yang buruk. Nah, jadi kita tahu caranya mengetahui tentang yang batil dan yang hak. Ya. Kenapa orang tua kalian melarang mencuri? Karena itu hak orang lain. Kita tidak boleh rampas. Dalam undang-undang itu termasuk ke dalam hak asasi manusia, ya, kriminalitas. Terus tentang minum-minuman keras, kenapa dilarang? Karena bisa memabukkan. Dengan memabukkan seperti apa? Kita tidak sadarkan diri, ya. Maka Rasul pun, ya, mewajibkan atau menerangkan kepada umatnya, jagalah diri kalian dengan baik-baik. Ketika kalian minum minuman keras dan penyalahgunaannya kalian tidak sadar, berarti kalian telah ataupun tidak sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Yang lebih takutnya lagi, kalian tidak sesuai dengan perintah Allah. Paham ya? Jadi itu pentingnya kita mempelajari tentang Al-Quran. Oke? Selanjutnya kita akan tentang pengertian al-hadis ya, atau fungsi hadis ini. Yang intinya coba kalian baca. Hadis fungsi yang pertama menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an. Jadi di dalam Al-Qur'an itu kan sifatnya masih mujmal ataupun masih luas, masih perlu dipecahkan. Maka oleh hadislah dipecahkan lagi ataupun dicari solusi yang keduanya atau diperjelas kembali. Itu ya dinamakan dengan fungsinya hadis. Yang kedua yaitu memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat mujmal. Itu berarti kan benar kan tadi kan? Mujmal itu berarti sifatnya masih kaku, masih perlu pemecahan. Apa sih arti dari kata-kata artinya Al-Qur'an itu? Maka dipecahkanlah di dalam hadis. Poin yang ketiga yaitu menetapkan hukum atau aturan-aturan tidak didapati dalam Al-Qur'an. Paham ya? Seperti itu. Jadi itu fungsi hadis. Ada yang ditanyakan seputar pengertian dan fungsi? Nih, nanti kita minggu depan akan mempelajari tentang asbabun nuzul dan cara turunnya Al-Qur'an. Silahkan, ada yang tanyakan? Atau yang kurang jelas silahkan diperjelas kembali. Akan saya perjelas kembali. Silahkan pada siswa-siswaku yang saya banggakan. Oh silahkan, mangga. Ya. Ya. Tapi ketika saya memberitahu seseorang untuk lebih baik melalui cobalah baca Al-Quran, tapi orang tersebut menolak itu bagaimana Pak? Oke, itu pertanyaan sangat bagus. Kita sebagai orang muslim yang memiliki saudara sesama muslim adalah saudara, kita tidak perlu memaksanya. Yang penting kita telah memberitahu, mengajak, itu yang intinya. Kalau mau dilaksanakan ataupun tidak, itu tergantung kepada dirinya masing-masing. Paham ya? Gimana pelajaran hari ini, dimengerti? Jadi di mana-mana kalian
ditanya tentang Al-Quran dan fungsinya, maka jelaskanlah. Sampaikanlah ilmu walaupun satu ayat. Ya, terima kasih ya atas pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.